SMA adalah kurangnya materi atau sumber daya yang menjadi inspirasi saya dalam memberikan materi kepada peserta didik. Kita lihat pada buku sekolah yang disediakan hanya ada definisi dari asimtot vertikal dan asimtot horizontal, yaitu seperti ini. Kemudian ketika ada contoh soal, langsung diminta menyamadengankan penyebut dengan 0. Nah, untuk bisa mengembangkan cara berpikir kreatif dan berpikir kritis pada peserta didik, tentunya kita tidak bisa langsung memberitahu kepada peserta didik bahwa untuk menentukan asimtot vertikal kita langsung menyamadengankan penyebut dengan 0. Mari kita lihat sumber yang ada di internet. Biasanya saya mencari sumber dalam bahasa Inggris. Nah, di internet pun kebanyakan sumber-sumber yang disediakan ini hanya berupa penjelasan-penjelasan bahwa untuk menentukan asimtot yaitu dengan menggunakan limit, sedangkan peserta didik pada fase F ini belum mempelajari tentang limit. Berbeda halnya jika kita mencari materi-materi matematika di SMP, contohnya gradien garis lurus, maka ini sangat banyak sekali inspirasi dari sumber-sumber yang ada. Contohnya seperti ini. Nah, di sini ada pola pikir yang bisa kita modifikasi yang nantinya kita terapkan pada pembelajaran di kelas. Kesimpulan yang ingin diperoleh dari pembelajaran tentang asimtot tegak dan asimtot datar adalah asimtot tegak diperoleh dengan cara membuat persamaan pada penyebut menjadi sama dengan 0, sedangkan untuk asimtot datar, kesimpulan ini yang ingin dicapai. Sehingga saya memikirkan betul bagaimana pola pikir yang harus saya tuliskan dalam LKPD sehingga peserta didik dapat mencapai kesimpulan-kesimpulan ini. Sehingga akhirnya diperoleh LKPD yang saya buat, yaitu dengan adanya pertanyaan faktual, pertanyaan pembimbing, pertanyaan prediksi, pertanyaan verifikasi, dan pertanyaan lanjutan. Nah, untuk itu saya memerlukan teknologi supaya kesimpulan ini dapat cepat diperoleh, karena banyak menggambarkan grafik pada LKPD ini. Jadi yang saya gunakan aplikasi yang pertama adalah ClassPoint. Nah, di aplikasi ClassPoint ini saya gunakan untuk pertanyaan faktual, yaitu peserta didik diminta untuk menggambarkan garis X sama dengan min 7 dan garis Y sama dengan 0, karena asimtot itu berhubungan dengan garis yang bentuknya seperti ini. Di ClassPoint sendiri ada beberapa fitur. Nah, fitur yang akan saya gunakan adalah fitur slide drawing. Jadi di sini kita tinggal slideshow saja PowerPoint-nya. Nah, peserta didik bisa login dengan cara scan barcode-nya atau mengunjungi classpoint.app, masukkan kode 80918. Nah, kalau sudah join seperti ini, ada 1, kemudian kita mulai pengumpulan gambarnya. Kemudian peserta didik dapat menggambar di handphonenya masing-masing. Maka akan muncul seperti ini gambarnya yang sudah digambarkan oleh peserta didik. Jadi dengan menggunakan ini kita dapat mengetahui mana yang belum paham, mana yang sudah. Jadi tidak hanya peserta didik yang itu-itu saja yang bisa berkontribusi dalam menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Nah, setelah itu peserta didik dan guru sama-sama membangun definisi tentang asimtot tegak dan asimtot datar.
Nah, ini gambar yang ada di PowerPoint dan juga ada di LKPD peserta didik. Jadi, pertanyaan yang pertama yaitu jika nilai X semakin membesar mendekati tak hingga, berarti semakin ke kanan ataupun semakin ke kiri, maka semakin mendekati garis apa? Kemudian, begitu juga semakin ke atas dan semakin ke bawah, semakin mendekati garis apa? Dan akhirnya diperoleh bahwa garis yang didekati secara mendatar maupun secara vertikal itu kita sebut dengan asimtot datar dan asimtot tegak. Nah, setelah memperoleh definisi ini, peserta didik mengerjakan LKPD dengan cara berdiskusi dengan teman-temannya, yaitu menentukan asimtot tegak dan asimtot datar untuk fungsi 3x+6 per x-1. Nah, supaya cepat, peserta didik menggunakan aplikasi Classpath. Nah, di sini tinggal dituliskan saja fungsi yang ingin dicari. Kemudian peserta didik melihat dan mendiskusikannya bersama teman-teman. Kira-kira ini semakin mendekati garis yang mana ya? Semakin ke kanan dan semakin ke kiri. Sehingga peserta didik memperoleh hasil bahwa asimtot tegaknya adalah X sama dengan 1, asimtot datarnya Y sama dengan 3. Kemudian peserta didik mencoba untuk fungsi yang kedua. Setelah itu, guru menyediakan pertanyaan pembimbing, yaitu kalau misalkan ada fungsi 3x+5 per x-7, asimtot tegaknya berapa ya? Kemudian sama dengan kan penyebutnya dengan 0. Apakah hasilnya sama? Nah, kemudian peserta didik pasti akan mengira-ngira untuk fungsi yang lain itu kira-kira sama atau tidak ya. Berarti cara menentukannya sesuai dengan penyebut sama dengan 0 nih. Nah, itu kita sebut dengan pertanyaan prediksi. Kemudian pada tabel ini adalah pertanyaan verifikasi, yaitu kita memverifikasi apakah betul, yaitu dengan cara menyamadengankan penyebut dengan 0. Nah, di sini saya sediakan beberapa fungsi, tetapi pembilangnya itu tidak saya ubah, hanya penyebutnya yang saya ubah. Nah, kemudian di bagian akhir peserta didik menuliskan sendiri penyebutnya itu apa, terserah mereka. Kemudian menentukan asimtot tegaknya dengan cara mengecek pada grafik, kemudian menyamakan dengan penyebut sama dengan 0. Apakah hasil yang diperoleh ini sama semua atau ada yang tidak ada. Nah, sehingga di akhir peserta didik dapat memperoleh kesimpulan, yaitu asimtot tegak dapat diperoleh dengan cara menyamadengankan penyebut sama dengan 0. Nah, begitupun dengan asimtot datar. Untuk memperoleh 3 kesimpulan tadi, saya juga menyediakan tabel di sini. Kemudian peserta didik diminta untuk menuliskan pangkat tertinggi variabel X pembilang dan penyebut. Kemudian koefisien pangkat tertinggi pembilang dibagi dengan koefisien pangkat tertinggi penyebut. Kemudian mengecek asimtot datarnya pada aplikasi Classpath. Nah, disinilah fungsi dari aplikasi Classpath, yaitu sangat membantu karena tidak mungkin kalau peserta didik menggambarkan secara manual. Nah, di sini saya sudah buat pola bahwa di nomor 1, 2, dan 3 pangkat pembilang lebih kecil daripada penyebut. Kemudian pada fungsi 4, 5, 6 pangkat pembilang dan pangkat penyebutnya sama. Pada fungsi 7 dan 8 pangkat pembilang lebih besar daripada pangkat penyebut, sehingga saya membimbing dengan pertanyaan ini bahwa kalau lebih kecil maka kesimpulannya seperti apa, kalau sama seperti apa, dengan cara melihat dari tabel. Nah, disinilah kemampuan berpikir kritis siswa dilatih, yaitu dengan cara melihat pola kemudian mereka menyimpulkan sendiri. Nah, ini salah satu jawaban dari salah satu kelompok. Kemudian kesimpulan yang dia peroleh ternyata sesuai dengan harapan.